Abis ini kita mau nawain. Konnichiwa minasan. Watashi wa Iwan Santoso desu. Watashi wa Richard Mardiansyah desu. Apa lagi? Udah cukup ya. Udah cukup aja. Kita batik, sama batik, kita cinta Indonesia. Betul. Nah, Cat, Indonesia kan beberapa bulan ini dihadapi dengan penyakit COVID, Cat. Iya. Kira-kira doa lu, harapan lu buat bangsa Indonesia ini apa sih, Cat? Kalau doa gue, harapan gue tuh semoga Indonesia tetap bisa ini ya melewati COVID ini. Karena gue pengen banget kita kayak bisa ngumpul lagi tanpa khawatir lah gitu ya. Khawatir kalau misalkan kita terkena corona lah, inilah itulah, takut jadinya gitu kan. Gue sih pengennya kayak gituan. Semoga Indonesia bisa survive, ya, bisa ketemu vaksinnya, kita bisa sembuh, betul. Bahkan orang-orang bisa jadi berkat selama COVID ini, ya, dan seterusnya jadi berkat bawa dampak yang baik. Betul. Minggu kedua kita ibadah online. Iya, betul. Nah, kalau minggu lalu kira-kira lo dapetin apa? Kalau minggu lalu berarti gue dapetin bangkit dong. Karena kan selama COVID, kalau gue ini agak lemes kan, karena kan pandemi gini kan. Tapi setelah dengar ibadah kemarin, gue udah menjadi semangat lagi. Karena semangat gue udah mulai bangkit lagi. Bener, gue setuju banget. Karena sebenarnya kan ketika kita ngalamin masa-masa yang down, masa-masa yang mungkin menurut kita nggak enak, betul. Tuhan pun tahu bahwa kalau kita lagi ngalamin ini. Dan gue juga percaya bahwa Tuhan juga mau kita bangkit. Dan Tuhan sendiri yang akan bantu kita untuk bisa bangkit menghadapi segala sesuatu. Nah, gue sih bersyukur banget minggu lalu kita udah ngalamin sama-sama bareng-bareng ibadah perdana. Dan minggu ini, minggu kedua, betul. Gue juga nggak sabar sih kita mulai ibadah hari ini. Oh iya. Gimana kalau kita langsung mulai aja? Langsung aja lah yuk. Ya, nanti kita ketemu sama kita lagi setelah ibadah. Let's go teman-teman, kita akan ibadah bareng-bareng. Let's go. Let's go. Shalom teman-teman, mari kita bersuka sebab sukacita yang dari Tuhan itulah kekuatan kita. Haleluya. Yang bergelora, sukacita
Tuhan yang siapkan hati kami Tuhan. Thank you Jesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, kemenangan terjadi saat datang di altarnya.
Kami bawa Tuhan hidup kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Kami bawa setiap pujian kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan hanya Kau Tuhan yang layak Tuhan. Hanya Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau layakkan setiap kami Tuhan. Untuk bisa datang sujud Tuhan di altar-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan kami mau ingin mendengar Tuhan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan kebenaran-Mu akan mengubahkan kami Tuhan. Kami mau buka Tuhan setiap hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Kau mau berbicara Tuhan kepada setiap kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya, kita katakan amin. Halo semuanya, halo juga E2G Youth. Saya senang banget bisa ketemu dengan teman-teman semua. Ya, sekalipun lewat YouTube. Tapi saya percaya dimanapun teman-teman berada, walaupun teman-teman lagi di jalan, di mobil, di rumah, atau dimanapun, saya percaya kita akan sama-sama ngalamin kasih Tuhan. Saya juga ingin menyambut setiap teman-teman yang mungkin di daerah atau dimanapun berada. Ya, welcome di E2G Youth. Ya. Dan hari ini tema saya adalah Stay Away From Me. Teman-teman, banyak banget orang-orang yang mulai melarikan diri dari panggilan Tuhan. Gitu ya. Atau mungkin teman-teman masih bertanya, apa sih panggilan Tuhan dalam hidup saya? Nah, karena itu hari ini kita akan bahas. Yang pertama teman-teman, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, yaitu Yunus. Nanti teman-teman bisa baca dalam Yunus 1-4. Hari ini kita akan melihat bahwa bagaimana Yunus ya, ketika dia dipanggil Tuhan untuk ke Niniwe, menyampaikan pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada rakyat di Niniwe, karena mereka sudah melakukan dosa, melakukan kejahatan. Tapi Yunus memilih untuk kabur ke Tarsus. Nah teman-teman semua, banyak orang-orang hari ini yang mungkin sudah tahu apa yang menjadi panggilan Tuhan buat hidup dia, tapi memilih untuk kabur. Kenapa? Karena mungkin yang pertama, takut. Atau mungkin merasa tidak mampu, tidak berdaya. Atau mungkin merasa tanggung jawab itu terlalu besar buat dirinya. Nah tapi saya percaya, Tuhan bisa menggunakan banyak cara untuk membuat orang tersebut kembali. Yang pertama, sama seperti Yunus, Tuhan menggunakan storm. He used the storm. Untuk apa? Yang pertama, to make you aware. Untuk membuat kamu sadar akan panggilan Tuhan. Yang kedua, to show His power. Untuk menunjukkan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, to make you understand that you are in His plan. Kamu adalah rencananya Tuhan. Karena Tuhan maunya kamu yang lakuin itu. Dan yang kedua, sama seperti Yunus, Tuhan pakai ikan besar. He used a big fish. Sebagai apa? Yang pertama, as a hiding place. Di mana Yunus di dalam perut ikan itu dia bergumul bersama Tuhan. Yang kedua, as a resting place. Yunus memiliki waktu yang tenang. Yang ketiga, as a place to make you intimate with God. Teman-teman butuh tempat di mana kamu harus berdiam diri untuk kamu tenangin dirimu. Dan disitulah kamu harus bergumul sama Tuhan. Untuk mendengar suaranya Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau? Sampai pada akhirnya kalau teman-teman baca nanti, Yunus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Nah teman-teman semua, saya percaya, mungkin ada teman-teman yang belum tahu apa sih tujuan Tuhan. Kenapa sih Tuhan ciptain saya dalam hidup, dalam dunia ini gitu ya, apa gitu tujuannya. Tapi saya percaya, Tuhan gak mungkin gak punya tujuan untuk ciptain kamu gitu. Sebuah handphone diciptakan juga pasti punya tujuan gitu ya. Gak mungkin tiba-tiba orang, iseng deh ciptain handphone. Tapi apa gunanya ini handphone gitu ya. Bayangin kalau handphone yang mahal aja dibuat untuk ngulek sambal gitu ya. Saya percaya setiap teman-teman tuh Tuhan udah kasih specific calling gitu. Kita mau baca sama-sama dalam Kejadian 1 ayat 26-27. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi, teman-teman. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas tujuannya. Ya. Supaya apa?
Buat apa diciptakan? Supaya mereka, kita manusia, berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang melata dan merayap di bumi. Tuhan punya tujuan untuk apa kamu diciptakan. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakan dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saya percaya teman-teman, gak ada satu orang pun di dunia ini yang hidupnya diciptakan tanpa tujuan yang jelas. Ya, Tuhan sudah memberikan tujuannya terlebih dahulu sebelum kita diciptakan. Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan, kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Lihat teman-teman, sebelum dunia ini diciptakan, Tuhan sudah menentukan pekerjaan baik apa yang harus kita lakukan. Tapi hari ini anak-anak muda banyak yang tidak mengerti panggilannya. Bahkan hidupnya gak jelas gitu ya. Teman-teman, saya pernah ngalamin di mana hidup saya gak jelas. Bertahun-tahun saya luntang-lantung gak tahu apa yang jadi panggilan saya. Gitu ya, saya hidupnya cuman mengalir gitu ya. Mengalir lah gitu ya. Benar-benar mengalir aja gitu. Besok apa? Ya udahlah kuliah, sekolah selesai, udah selesai gitu. Tanpa saya melakukan semua hal itu dengan yang terbaik. Akhirnya saya nggak jelas aja gitu. Hidupnya berantakan. Tapi pada waktu itu, saya ingat banget tahun 2008, sekitar tahun 2008-2009 gitu ya. Saya tuh lagi senang-senang banget acting teman-teman. Ya, teater, main teater, saya acting jadi aktor gitu ya. Saya seneng banget, pokoknya ngelakuin itu saya bakal lakuin yang terbaik gitu. Bahkan sampai capek, gak tidur gitu ya. Saya lakukan yang terbaik gitu. Karena saya seneng ngelakuin itu. Nah, saya pikir panggilan saya adalah jadi aktor. Suatu hari saya akan jadi sutradara. Saya akan merubah wajah perfilman Indonesia. Waduh, mimpi yang keren banget gitu ya teman-teman. Tapi setelah sekian berapa tahun kemudian gitu ya, suatu hari, saya ingat banget waktu itu kita lagi doa bareng-bareng gitu sama teman-teman di komunitas gitu ya. Tiba-tiba ada satu teman saya berdoa nyampein nubuatan begini. Vin, aku dapetin gambaran nih, kamu bakal jadi bapak buat generasi. Gitu ya, banyak anak-anak muda berbondong-bondong di belakang kamu gitu. Tapi waktu itu kan karena saya pengennya acting gitu. Keinginan saya acting gitu ya, jadi aktor. Saya sampai ya udahlah, saya lewatin aja tanpa saya renungin itu gitu. Oke, gitu kan. Nah, tapi setelah saya coba ikutin acting tadi gitu ya, ikut casting, ikut apa gitu ya, nggak ada satupun yang berhasil gitu. Ada yang udah keterima tapi ternyata production house-nya nipu, kabur, bawa uang segala macam, pokoknya banyak banget gitu. Nah, sampai satu titik Tuhan kasih saya waktu tenang gitu. Ya, sama kayak tadi Yunus dalam perut ikan gitu ya. Ada satu waktu tenang gitu ya. Tuhan tuh kayak ingetin gini. Vin, kamu tuh mau jadi aktor, kenapa? Apa benar karena ingin merubah wajah perfilman Indonesia? Ternyata dalam lubuk hati saya yang paling dalam, saya pengen punya uang yang banyak. Gitu. Saya pengen mencari keuntungan untuk diri saya sendiri gitu. Nah, sampai satu kali, singkat cerita, hidup saya berantakan, saya jatuh dalam dosa, sampai akhirnya saya tertuduh dan mau bunuh diri, teman-teman semua. Suatu hari ada suara ya dari pemimpin saya juga waktu itu. Saya udah bilang, Kak, udahlah saya udah jatuh dalam dosa, hidup saya hancur. I wanna kill myself gitu. Saya mau bunuh diri. Tapi kakak ini bilang, no. Tuhan sayang sama kamu dan Tuhan mau pakai kamu. Saya nangis di situ. Saya pikir, Tuhan masa iya sih? Orang kayak saya yang berdosa ini Tuhan masih bisa pakai gitu. Tapi singkat cerita, oke deh, saya coba gitu. Ini ya, he can use a storm tadi ya. Dari badai hidup saya gitu ya, kekacauan hidup saya, tapi ternyata Tuhan ingatin saya lagi. Suatu hari saya lagi camp gitu ya, camp di anak-anak SD, waktu itu kelas 4 SD. Waktu itu momennya lagi berdoa, teman-teman semua lagi berdoa. Waktu lagi berdoa, tiba-tiba dalam hati kecil saya ada yang bilang gini, coba deh buka matamu, lihat sekelilingmu. Saya buka mata, saya lihat sekeliling saya, oke, anak-anak kecil semua sini, anak-anak kelas 4 SD gitu. And, iya, aku mau pakai kamu melahirkan pemimpin dari anak-anak ini. Wah, saya berpikir waktu itu, enggak lah, nggak mungkin. Orang berdosa nggak mungkin bisa dipakai sama Tuhan. Udahlah Tuhan, jangan. Lagian ini kayaknya suara hati saya nih, gitu. Tapi waktu saya merem, suara yang sama datang lagi. Suara yang sama datang lagi, dan waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan, oke, kalau memang Tuhan mau pakai saya, pakai Tuhan. Tapi Tuhan yang
siapin semuanya, saya nggak bisa apa-apa. Gitu. Singkat cerita teman-teman, saya menerima panggilan itu dan saya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, bahkan sampai hari ini teman-teman. Gitu ya, saya percaya banget gitu. Saat itu saya cuma bilang, kalau memang Tuhan panggil saya, Tuhan yang mampukan, Tuhan yang siapkan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Yeremia 1 ayat 7 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ayat 8, Tuhan berkata, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Teman-teman hari ini gini, kalau engkau belum tahu apa yang menjadi panggilanmu, it's okay. Lakukan tanggung jawabmu hari ini. Misalnya engkau masih sekolah, kamu masih kuliah, kerja, just do your best gitu. Keluarkan yang terbaik dari versimu. Sampai kesempatan itu akan muncul, teman-teman. Lakuin aja. Berani gitu. Jangan khawatir. Dan ayo ambil keputusan hari ini. Saya yakin teman-teman pasti ada momen-momen berdoa, yakin atau enggak ya, ini yakin, ambil keputusanmu, just do your best gitu. Tuhan selalu ada di sana gitu. God know the best for you and He will provide you. He will provide you. Just obey, teman-teman. Ya. Yang pertama, lakukan yang terbaik. Apapun itu. Yang kedua, fokus sama Tuhan. Fokus sama firman-Nya. Untuk kita mengerti apa yang Tuhan mau. Dan bertahan di dalam proses itu, teman-teman. Saya percaya hari ini, kalau teman-teman bingung apa sih Kak panggilan aku, teman-teman mesti benar-benar datang sama Tuhan. Berdoa, dan saya percaya gini, panggilan Tuhan itu bukan menguntungkan diri sendiri. Tapi panggilan Tuhan itu adalah kita jadi berkat buat orang lain. Teman-teman tahu gak sih hari ini, saya benar-benar seneng ngelihat apa? Ngelihat anak-anak muda dipulihkan. Saya seneng banget lihat anak-anak muda mengalami kasih Tuhan. Dan mereka bertobat. Keluarga mereka dipulihkan. Itu kegembiraan yang gak bisa dibayar dengan uang. Teman-teman semua, mari hari ini kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Dan yang terakhir saya mau bilang, panggilan setiap kita sebagai orang Kristen atau anak-anak Allah apa? Adalah menjadi penjala manusia, teman-teman. Itu yang Tuhan sudah tetapkan buat kita. Untuk kita menjadi penjala manusia. Karena itu teman-teman, mau gak sih hari ini kita datang sama Tuhan. Kita berikan yang terbaik sama Tuhan. Apapun hari ini yang menjadi masalahmu, apapun yang menjadi tanggung jawabmu, do your best. Kesempatan itu akan datang di saat kamu melakukan yang terbaik. Mari kita datang sama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau membawa yang terbaik Tuhan. Persembahan kami Tuhan. Diri kami Tuhan. Yes Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan.
Kami bawa sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa. di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari datang ke hadirat Tuhan, bawa yang terbaik dalam hidupmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa Hari ini teman-teman semua, selain yang dimanapun kau berada hari ini, baik, mari datang sama Tuhan. yang harum dan Sembah Dia. sejati di hadapan Sama seperti Yunus di dalam perut ikan. Yesusku. Ini waktu-waktu yang terbaik untuk kau ada di dalam hadirat Tuhan. Untuk kau menikmati kasih-Nya. Untuk kau mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Hari ini teman-teman semua, aku merasa hari ini ada teman-teman yang udah jauh banget sama Tuhan. Bahkan mungkin teman-teman gak pernah lagi untuk bergumul sama Tuhan. Teman-teman gak pernah baca firman. Teman-teman udah mulai jauh dari Tuhan. Tapi waktu teman-teman mau balik, teman-teman ngerasa teman-teman gak layak. Karena udah saking lamanya gak punya hubungan sama Tuhan. Tapi ini aku mau bilang, Tuhan selalu menanti kamu. Dia pengen ngomong banyak sama kamu. Hari ini, jangan pernah ngerasa gak layak tuh datang sama Tuhan. Tapi biarkan Tuhan menjamah hatimu hari ini. Hari ini buat teman-teman yang ngalamin itu, boleh gak taruh tangan kananmu di dadamu hari ini.
Izinkan Tuhan hari ini menyentuh hatimu. Balik lagi sama Tuhan hari ini. Balik sama Tuhan. Aku percaya hari ini ketika ada perjumpaan sama Tuhan, akan ada pemulihan terjadi. Ada kebangkitan terjadi Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Rasakan kasih Tuhan dalam hidupmu hari ini. Dimanapun kau berada hari ini. Take your time sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Karena dialah yang menciptakan kamu. Dia yang tahu tujuan hidupmu. Tanya sama dia. Yang kedua teman-teman, saya merasa hari ini ada teman-teman yang ngerasa kayaknya hidup aku gak ada gunanya. Aku juga gak tahu panggilan Tuhan apa. Apalagi semenjak COVID-19. Teman-teman ngerasa lebih gak berdaya guna lagi. Teman-teman ngerasa masa depanmu gak jelas. Tapi hari ini aku mau bilang sekali lagi, Tuhan sudah memberikan tujuan yang jelas sebelum kau diciptakan. Tujuan yang spesifik dalam hidupmu. Mari hari ini datang sama Tuhan. Jangan takut dengan apapun yang akan kau hadapi nanti. Percayalah bahwa dialah Tuhan yang akan menyertai engkau. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkanmu. Kalau Tuhan sudah menetapkan satu tujuan, obey sama dia. Lakukan hari ini. Ambil keputusan untuk berkata, yes Tuhan. Aku mau hidup dalam panggilan Tuhan. Just do your best. Mari hari ini kita berdoa. Bapakku berdoa Tuhan hari ini. Buat setiap anak-anakmu Tuhan. Buat anak-anakmu Tuhan hari ini yang mungkin Tuhan ngerasa mereka gak berdaya guna Tuhan. Mereka gak punya masa depan yang jelas. Tapi hari ini aku mau berkata bahwa Tuhan sudah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan sebelumnya. Aku berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang menaruh tangan kanan di dadanya Tuhan. Bangkit hari ini. Bangkit di dalam nama Yesus. Terima urapan dari Tuhan hari ini. Lakukan panggilan yang Tuhan mau dalam hidup. Mari kita datang sama Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan hari teman-teman. Di dalam tempat tidurmu hari, di kamarmu, di mobilmu hari ini. Mari berdoa sama Tuhan. Terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu, senang hatiku dan senang jiwaku. Berdoa Tuhan hari ini, kami mengucap syukur Bapa untuk waktu-waktu ini Tuhan. Kami bersyukur dengan segala keadaan yang ada Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berada di rumah Tuhan hari ini, kami boleh punya waktu yang banyak Tuhan untuk lebih lagi melekat sama Tuhan. Mendekat sama Tuhan dan mendengar apa yang Tuhan mau. Tujuan spesifik yang Tuhan sedang sediakan buat hidup kami Tuhan. Dan hari ini kami mau Tuhan berjalan di dalam panggilan-Mu Tuhan. Kami mau menggenapi panggilan-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan sama Engkau Bapa. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Mari hari ini teman-teman semua, jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus serta penyertaan dari Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya.
Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua kita katakan, amin. Oke teman-teman, tadi kita sudah selesai ibadahnya. Iya. Kita sudah mendengarkan arahan firman Tuhan dan sudah menyembah bareng-bareng. Oke, jadi menurut lu gimana Wan ibadah tadi Wan? Menurut gua ibadah hari ini tuh luar biasa banget. Gak kalah sama minggu lalu, 2 minggu ini tuh benar-benar luar biasa. Tuhan berbicara banyak lewat hidup gua secara pribadi. Gua bersyukur meskipun ibadah terasa online sejauh gitu teman-teman, tapi gua percaya bahwa Tuhan berbicara banyak buat hidup kita, dan Tuhan mau kita menjadi berkat juga buat orang lain. Oke, betul banget. Berarti ibadah kali ini benar-benar memberkati banget lah ya. Oke. Berarti kalau kayak gitu saatnya kita bilang, saya thank you buat tim yang sudah melayani. Oke. Saya thank you buat semua tim buat yang melayani. Thank you buat semua yang melayani. God bless you. Tuhan berkati. Mantap sekali. Oke. Sekarang kita mau pengumuman chat. Yang pertama adalah nungguin ya. Biar kata-kata banget. Oke. Pengumuman Betul. yang pertama teman-teman, kita mau welcome buat teman-teman semua yang baru pertama kali hadir di ibadah E7 Youth Barat. Ya. Kami mengucapkan selamat datang, Datang. selamat beribadah di Abalo Abalo Ministries. Tuhan Yesus Memberkati. mantap. Yang kedua, Yang kedua, apa lagi Bapak Iwan? kalau kita mau persembahan gimana caranya, Chat? Caranya Masih bisa dong. masih bisa pastinya. Transfer ke mana? Transfernya ke rekening. Di mana? Di sini. Biar Kevin editnya jangan di bawah ya. Iya, capek Sini. di bawah mulu bosan. Sini, ya. Oke, di atas. Oke. Oke. Jangan lupa subscribe juga YouTube channel kita di Abalov Abalof Barat dan juga jangan lupa follow Instagram kita di @7 Youth Ya, teman-teman Barat. jangan lupa di bio Instagram @youth barat teman-teman akan menemukan sebuah link di mana link itu akan membantu teman-teman. Misal teman-teman belum join Komsel, Ya. gimana caranya? Berarti tinggal diklik linknya. Terus nanti keluar pilihan ada 2 di Ada situ. yang Ada yang Komsel. Nah, yang Oke. Komsel tinggal diklik soal Komselnya. Ya. Nanti akan terhubung dengan kontak personnya. Betul. Tinggal chatnya gimana tuh? Ntar chat, Kak aku mau Komsel dong. Nah, Ntar tinggal kasih tahu alamat kita di mana, Mana, ya. kita available kapan, nanti kakaknya akan mengarahkan akan kita. kita untuk Komselnya di yang mana. Oke. Terus Chat, misalnya gue galau Chat, gue bingung, gue butuh curhat, gue butuh konseling, gue butuh didoakan. Kira-kira bisa gak ya pakai link tadi? Aduh tenang Wan, itu bisa banget Bisa Wan. banget. Bisa banget. Bisa Karena di link itu jadi pas kita klik ada 2 pilihan. Oh, 2 pilihan tadi. Iya, ada 2 pilihan yang tadi yang gue bilang. Jadi yang satu itu khusus Komsel, yang satu itu buat konseling dan lain-lainnya. Jadi bisa pas lu klik pun lu bisa chat atau apa, lu cerita lah panjang kali lebar, terserah lu. Dia merelahkan, mendengarkan. Jadi kalau teman-teman butuh untuk didengar, butuh untuk curhat, butuh mencurahkan Iya. isi hatinya, butuh didoakan juga, teman-teman bisa klik link yang ada di bio Instagram kita di Iya. @7 Youth Barat, dan teman-teman langsung chat aja, langsung curhat aja, terserah Betul. teman-teman mau curhat apa. Karena Betul. dijamin apa yang teman-teman sampaikan nggak bakal Bocor kemana-mana. kemana-mana. Tuh. Karena itu kan hak privasi kita Iya, bersama. minggu depan Jangan lupa kita ibadah ibadah sama kan? ibadah lagi Hari sih Sabtu ada. teman-teman, jam berapa Chat? Jam 4 sore Jam 4 sore teman-teman ya. masih di channel yang sama. So teman-teman make sure next minggu depan teman-teman berjumpa lagi bersama-sama Sama-sama ibadah ibadah sama sama-sama. kita. Semua cukup buat hari ini? Cukup banget. Dan that's all for today teman-teman. Stay safe, Stay healthy. stay healthy. Saya Iwan cabut. Saya Richard. Bye-bye. Bye-bye. God bless See you.